Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau seandainya bukan karena taufik dari Allah, kita mungkin tidak berada di masjid ini. Jadi kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau, kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah yang dirahmati Allah, sebentar lagi Ramadan. Maka mungkin sebagai pengingat untuk diri pribadi dan teman-teman sekalian, jemaah sekalian, hal-hal yang memang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Sekedar murojaah. Yang pertama adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Para salaf terdahulu mereka sudah berdoa kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum bulan Ramadan. 6 bulan, sejauh itu. Apalagi sekarang nggak nyampe 1 bulan. Maka di antara doa yang harus kita selipkan di doa-doa kita saat sujud, saat malam hari, saat kita mengangkat tangan di antara adzan dan iqamah adalah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan dan jadikan kami hamba yang bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Kalau kita baca grup-grup WhatsApp, subhanallah, bulan ini saja Anas sendiri sudah membaca mungkin lebih dari 3 orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu. Baru 1 bulan, belum bulan yang lalu. Kalau di total setahun mungkin ada 10 orang yang mungkin kita kenal. Diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah, telah meninggal dunia fulan ibnu fulan atau fulanah binti fulan. Artinya apa? Mereka yang meninggal dunia tidak merasakan ibadah di bulan Ramadan. Dan kita juga belum tentu bisa bertemu dengan Ramadan. Makanya kita harus memperbanyak doa agar kita bisa bertemu dengan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan ini. Amin. Kemudian yang berikutnya adalah kita membersihkan hati. Tidak mungkin seorang muslim dia bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan kalau seandainya hatinya masih kotor dengan kotoran-kotoran dosa. Abadan, selama nggak bakal bisa. Harus dibersihkan dulu dengan apa? Dengan memperbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering dengar bahwasanya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan. Pertanyaannya, kok bisa orang di bulan Ramadan yang setan dibelenggu tapi tetap maksiat? Kok bisa? Kok bisa seseorang setan dibelenggu tapi tidak semangat ibadah di bulan Ramadan? Kenapa? Padahal setan dibelenggu. Setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena hatinya kotor, imannya sangat lemah. Ini setan dibelenggu saja dia masih maksiat, apalagi tidak dibelenggu. Makanya memperbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah agar nanti masuk bulan Ramadan hati kita sudah bersih. Nanti insya Allah kita akan merasakan manisnya ibadah di Ramadan.
Karena banyak orang-orang yang mereka masuk bulan Ramadan tapi rasanya berat sekali. Banyak merasa bahwa bulan Ramadan itu adalah suatu hal yang mengekang dirinya. Dia kalau makan harus ngumpet-ngumpet, dia harus buka puasa siang hari. Ngumpet-ngumpet ini seakan-akan tidak bebas bagi dia. Nggak bebas bermaksiat seperti hari-hari biasanya. Ini disebabkan karena lemahnya iman. Kemudian yang berikutnya adalah membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan diri. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Sya'ban beliau banyak berpuasa. Lalu ditanya oleh sahabat yang bernama Usama. Kata beliau, "Wahai Nabi, kenapa engkau banyak puasa di bulan Sya'ban sedangkan di bulan-bulan lain engkau puasa tidak sebanyak ini?" Paling sebulan hanya 3 kali atau beberapa kali saja, tapi bulan Sya'ban banyak sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa. Bahkan hampir sebulan penuh Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun taghfulun nasu fihi anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya. Banyak manusia lalai. Sebagaimana hari ini. Kita jangankan bulan Sya'ban yang lalai, kita sebelum bulan Sya'ban juga sudah lalai. Setiap hari kita lalai. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Syahrun turfa'u fihi al-a'mal." Di bulan tersebut adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal seorang hamba. Jadi selama 1 tahun amal kita direkap oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat di bulan Sya'ban. Subhanallah. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa ana uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Saya suka kalau seandainya amal saya diangkat saya dalam keadaan berpuasa. Artinya ingin husnul khotimah. Ingin rekap akhir tahunnya itu diisi dengan hal-hal yang baik. Subhanallah. Nanti ketika masuk bulan Ramadan artinya apa? Itu adalah awal catatan kita. Awal catatan 1 tahun. Berarti bulan Ramadan. Kita isi dengan banyak amal soleh, maka jangan sampai di bulan Sya'ban ini kita tutup dengan hal-hal yang tidak baik. Apalagi dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, "Wa ana uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Membiasakan puasa, membiasakan tadarus dari sekarang. Jadi nanti ketika masuk bulan Ramadan tinggal terusin saja. Gak mesti kita masuk bulan Ramadan kemudian kita ulang bacaan kita dari awal Al-Fatihah. Kita tinggal teruskan tadarus kita selama ini. Kita teruskan saja. Membiasakan diri untuk sholat malam. Jangan sampai nanti sholat tarawih kaget badan kita. Sholat malam kaget tubuh kita. Ketika berpuasa juga sama, kaget badan kita, rasanya berat sekali. Apalagi harus kerja kemudian berpuasa dan harus memperbanyak ibadah. Kalau seandainya tidak dibiasakan maka pasti akan berat. Kemudian bagi yang punya hutang puasa maka hendaklah dia membayar hutang puasa. Mungkin itu sedikit yang harus kita persiapkan. Poin-poin yang sangat penting untuk kita persiapkan demi menyambut bulan. Kemudian kita masuk ke dalam kitab. Kita berpilih kitab yang membahas tentang ilmu. Semoga pertemuan kita sebulan sekali ini sebagai bentuk refreshing kita, sebagai bentuk agar kita ini kembali mengingat pentingnya ilmu. Ini selama sebulan kita belajar terus, setiap hari kajian, setiap malam agak mulai bosan, kemudian malam Ahad ini kita ingat lagi tentang keutamaan menuntut ilmu agar kita semangat dalam menuntut ilmu. Kita masuk ke dalam bab yang 6, bab 16. Kata penulis hafizahullah taala, perintah untuk menyampaikan tabligh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abdullah ibn Amr. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Kita kalau seandainya punya faidah 1 ayat yang kita fahami, sampaikan kepada orang lain. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan. Kita
maghrib ini belajar, banyak sekali ayat yang kita pelajari, hadis Nabi SAW yang kita pelajari, sampaikan kepada orang lain. Jangankan banyaknya hadis, Nabi mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Dan ini nasihat yang senantiasa dinasihati oleh guru kami, Ustaz Syafiq hafizahullah ta'ala. Beliau kalau menasihati mahasiswanya selalu membawakan hadis ini, balighu anni walau ayat, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun cuma satu ayat, sampaikan ilmu walaupun hanya cuma sekedar status WhatsApp, sampaikan ilmu walaupun cuma sekedar forward dari grup ke grup yang lain, selama ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang benar, bukan ilmu yang mengandung kesesatan. Kalau kita tahu ini ada faedahnya dan sangat bermanfaat, maka kita sampaikan kepada orang, walaupun cuma satu ayat, walaupun cuma share di status WhatsApp, walaupun kita hanya menyampaikan kepada istri kita, atau kepada anak kita, atau kepada saudara kita, kepada keponakan kita, dan semuanya sampaikan walaupun cuma satu ayat. Syukur-syukur yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi orang yang kita sampaikan. Dulu ketika anak di pesantren, suatu saat anak berjalan dengan teman anak, lagi ngobrol, kemudian ada suatu hal yang keren gitu. Anak mengucapkan, wih keren banget. Lalu tiba-tiba di belakang ada guru anak, dia menyampaikan, akhi, kalau seandainya melihat suatu hal yang menakjubkan, berzikir kepada Allah, ucapkan masya Allah, ucapkan mungkin subhanallah. Setelah itu, masya Allah, ketika melihat hal-hal yang menakjubkan, anak terbiasa untuk mengucapkan kalimat masya Allah ataupun subhanallah. Mungkin guru ini, Ustadz anak ini, dia tidak sadar, cuma sekedar nasihat biasa saja. Kalau seandainya memang kamu melihat suatu hal yang menakjubkan, ucapkan masya Allah, ucapkan subhanallah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ucapkan anjir keren banget kan gitu. Orang zaman sekarang kan pemuda-pemuda apalagi, keren banget. Ubah dengan masya Allah subhanallah. Dan itu ternyata sangat berpengaruh pada diri pribadi. Satu, nasihat. Pokoknya siapapun orangnya, kalau seandainya kita bisa menasihati dia, maka nasihat. Bisa jadi itu adalah sumber ladang pahala kita. Bisa jadi. Kita tidak tahu. Makanya Nabi SAW mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Kemudian hadis yang berikutnya, Nabi SAW suatu saat pernah berceramah ketika haji wada. Beliau mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha ala liyuballighi asy-syahidu minkum al-ghaib ala hal ballaghtu. Kata Nabi, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram bagi kalian sebagaimana haramnya hari ini. Karena ketika itu adalah bulan haram. Sebagaimana haramnya bulan ini. Ala liyuballighi asy-syahidu minkum al-ghaib. Maka hendaklah bagi orang-orang yang mendengar ceramahku ini menyampaikan kepada orang-orang yang tidak mendengar. Nabi SAW memerintahkan untuk mendengar, untuk menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir ketika itu. Sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Sampaikan. Itu wasiat Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW beliau juga bersabda, "Nabdarallahu mar'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballighin aw amin sami'in." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada orang yang mendengar sesuatu dari kami. Semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengarkan sesuatu dari kami. Ketika seseorang mendengarkan sebuah ilmu, mendengarkan hadis Nabi SAW, mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sampaikan. Farubba muballighin aw min sami. Bisa jadi orang yang disampaikan, orang yang kita beritahu itu lebih paham dibandingkan kita. Bisa jadi. Dan ini bukan aib. Ketika kita menyampaikan kepada orang yang lebih pintar dibandingkan kita, justru malah kesempatan.
Kesempatan kita menyampaikan kepada orang yang paham. Kesempatan kita menyampaikan kepada orang yang lebih soleh dibandingkan kita. Kita kadang-kadang kalau seandainya ingin nasihatin orang yang sudah tua atau orang yang mungkin dianggap lebih soleh, itu malu rasanya. Kenapa? Oh, dia lebih soleh sih, maaf Pak. Justru malah ini kesempatan. Kenapa? Bisa jadi ketika kita menyampaikan, dia lebih paham dan dia bisa lebih mengamalkan dibandingkan kita. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan cipratan pahala dari orang yang mengamalkan apa yang kita sampaikan tersebut. Maka jangan malu kita menyebarkan ilmu. Jangan malu kita menyebarkan hadis Nabi SAW. Selama yang kita sampaikan adalah suatu hal yang baik, bukan sesuatu hal yang menyesatkan. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW beliau mengatakan, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha farubba hamil fiqhin ghairi faqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada seorang yang mendengarkan perkataan-perkataan, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain. Bisa jadi orang yang menyampaikan, bisa jadi orang yang diberitahu itu lebih paham dibandingkan orang yang menyampaikan. Bisa jadi. Tetap kita sampaikan. Bagaimana keadaan? Kalau bisa setiap hari kita sebar kebaikan. Kadang-kadang kita ini bisa mendapatkan pengingat untuk diri pribadi itu gara-gara status orang. Kadang-kadang kita lagi ada status orang lewat, tiba-tiba isinya adalah ceramah Ustadz Fulan, dan pas banget kita merasa menyentuh dalam hati kita. Atau bisa jadi kita membaca status orang, mungkin ada flyer, ada faedahnya di dalamnya, ternyata faedah itu adalah faedah yang sangat kita butuhkan sekarang. Bisa jadi sekarang sebentar lagi bulan Ramadan, kita share apa saja yang harus kita persiapkan menyambut bulan Ramadan, kita sampaikan. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5 ini poin-poin yang harus kita persiapkan, kita sampaikan. Nanti ada orang lain yang membaca, oh Masya Allah, ternyata ini loh yang harus kita persiapkan. Akhirnya dia screenshot, dia buat status lagi, akhirnya bahas semua. Secara tidak sadar dia bisa menyebarkan banyak manfaat kepada banyak manusia. Jadi jangan kita bosan menyebarkan kebaikan, dan jangan kita menggubris perkataan orang lain. Inti menyampaikan nasihat-nasihat itu udah soleh belum? Jangan sampai. Justru kita menyampaikan agar diri kita ini semakin. Kemudian bab yang berikutnya, bab yang ke-17, sabda Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang orang yang disampaikan hadis dariku lebih paham dari orang yang mendengar dariku. Ini sama sebagaimana yang hadis yang kita sebut ini. Kemudian bab yang ke-18, tamak dalam menghasilkan hadis. Ingin sekali mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ingin sekali mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW. Ingin sekali. Saking rindunya dia kepada Nabi Muhammad SAW, dia tidak mendengar perkataan Nabi SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Ini pertanyaan gak main-main ini. Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, siapa orang yang paling senang, paling bahagia mendapatkan syafaat? Yang mungkin pertanyaan ini gak pernah kepikiran sama kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laqad dhanantu ya Abu Hurairah an la yas'alani ahadun awwala minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadith. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Hurairah, aku kira tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku mengenai hadis ini sebelum. Ini cerdasnya Abu Hurairah, gigihnya Abu Hurairah, dan bagaimana tamaknya Abu Hurairah ingin mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, ingin mendapatkan sabda dari Nabi Muhammad SAW. Pesan yang gak main-main, yang belum pernah ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi sebelumnya. Siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Kemudian Nabi SAW mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah
man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan murni dari hatinya. Baiknya. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, murni dari hati, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Ini mungkin suatu hal yang kedengarannya ringan tapi amalnya yang sangat berat. Karena banyak orang yang cuman sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak paham dari konsep kalimat la ilaha illallah. Banyak. Mereka tidak paham kalimat la ilaha illallah. Banyak muslim yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ditanya la ilaha illallah apa maknanya enggak tahu mereka. Mungkin paham cuman sekedar makna saja, sekedar terjemahannya saja, tapi tidak memahami hakikat dari kalimat la ilaha illallah. Karena banyak dari kaum muslimin, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, zikir kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi mereka melakukan perbuatan syirik. Syirik akbar. Mereka bertawasul dengan orang-orang yang sudah wafat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jelas itu adalah amalan-amal orang jahiliyah, orang musyrik zaman dulu. Orang musyrik zaman dulu mereka tidak menyembah ahli kubur. Mereka menjadikan ahli kubur itu sebagai wasilah. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Sebagai wasilah. Tapi sebanyak orang muslimin yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak faham hakikat dari kalimat la ilaha. Atau kita mungkin yang sudah faham, yang sudah faham akidah. Kita faham kalimat la ilaha illallah, tapi ketika beribadah tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Banyak mungkin dari kita ketika kita beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih demikian, artinya dia belum mengamalkan kalimat hakikat dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang benar disembah selain Allah. Artinya menjadikan seluruh sembahan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beribadah karena ingin orang, karena ingin dapat pujian, karena ingin dapat dunia, itu bukan khalisan min qalbi. Belum murnikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau mengatakan syirku hadhihi, syirik umat ini akhfa min dabibin namlah. Itu lebih samar dibandingkan jalannya semut. Lebih samar. Artinya banyak orang nggak sadar dia sedang melakukan perbuatan syirik. Terutama syirik yang berkaitan dengan riya, syirik asghar. Kita kalau seandainya ada semut di tubuh kita, sadar nggak kita? Sering sekali kita nggak sadar. Sadarnya pas kapan? Sudah digigit baru sadar. Tapi kalau jalan biasa kita tidak sadar. Begitu kata Nabi SAW, kesyirikan umat ini lebih samar dibandingkan jalan Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari kesyirikan. Oleh karena itu, Nabi SAW kemudian ditanya oleh para sahabat, wahai Nabi, bagaimana kita selamat dari kesyirikan sedang ini sangat samar? Lalu kata Nabi, qul, katakan, ucapkan dzikir, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku memohonkan perlindungan kepadamu dari kesyirikan yang saya ketahui dan saya memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak saya ketahui. Ini dikira harus kita hafal. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita salah satu hamba yang bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Dari sini juga kita belajar sebetulnya apa yang dimaksud dengan khalisan min qalbihi. Apa yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah? Jangan-jangan kita selama ini ucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi enggak paham maknanya.
Kalau belum paham maknanya, kita kudu belajar. Kita cari buku yang membahas kalimat la ilaha illallah. Atau paling tidak sekarang kita buka ceramah yang membahas tentang hakikat kalimat la ilaha illallah. Kita buka. Jangan sampai kita mengaku muslim sudah puluhan tahun tapi tidak paham kalimat la ilaha illallah. Bahkan kita mungkin sebagian besar kita tidak paham syurut kalimat la ilaha illallah. Syurut kalimat la ilaha illallah itu ada 7. Ada 7. Subhanallah. Yang mungkin kita belum tahu. Maka kita harus belajar lagi. Motivasinya apa? Kita berharap dengan kita paham kalimat la ilaha illallah, kemudian kita bisa mengikhlaskan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akhirnya kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian bab yang berikutnya, berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dan menyampaikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berceramah di atas mimbar, berkhutbah di atas mimbar. Kata Nabi, "Iyyakum wa kathratal hadithi anni, faman qala alayya falyaqul haqqan aw sidqan, wa man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Hati-hati, jangan sampai kalian banyak-banyak meriwayatkan hadis dariku. Barang siapa yang mengucapkan sebuah hadis kemudian disandarkan kepadaku, disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus dia cross check dulu, harus betul-betul itu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang dia menyampaikan hadis Nabi, ternyata Nabi tidak pernah mengucapkan hadis tersebut, falyatabawwa maq'adahu minan, maka hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Dan siapa yang membawakan hadis-hadis palsu yang tidak pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tempatnya di neraka. Dan banyak orang zaman sekarang yang demikian. Mereka membawakan sabda-sabda Nabi, kata Nabi, tapi Nabi tidak pernah mengucapkan kalimat hal tersebut. Bahkan kalau seandainya kita cari di kitab yang membahas tentang hadis palsu pun nggak ada. Bahkan ada orang zaman sekarang yang mereka membawakan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat palsu, bahkan saking palsunya di kitab hadis palsu nggak ada. Ada orang zaman sekarang yang seperti ini, mudahnya mengatakan ini dari Nabi, ini dari Nabi. Makanya jangan kita bermudah-mudahan kata Nabi, jangan. Ente jangan melakukan ini, kata Nabi begini. Jangan, cross check dulu. Riwayatnya dari mana, sahih atau tidak? Sekarang bagaimana kita tahu ini hadis sahih atau hadis dhaif? Kira-kira gimana? Tips paling mudah agar kita tahu ini hadis sahih ataupun hadis dhaif, tinggal tanya sama ustaz. Udah. Anda nggak usah belajar mustalah hadis, belajar ilmu hadis, sudah sulit. Tanya saja, saat ini hadisnya sahih atau nanti semuanya diserahkan kepada ustaz tersebut. Atau kalau seandainya kita membaca sebuah kitab, kemudian biasanya di footnote ada keterangan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kita menyandarkan kepada seorang ulama, kita taklid kepada seorang ulama, karena kita memang tahapan ini orang-orang muqallid, orang-orang yang taklid mengikuti para ulama, karena ilmu kita belum sampai tahap mereka. Jadi kalau ada hadis kita cek dulu. Kalau kita nggak yakin, tanya Ustaz, ini hadisnya sahih atau dhaif? Oh hadisnya sahih, silakan sampaikan. Oh hadisnya dhaif, jangan dulu disampaikan. Kita mencukupkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Kita hadis yang sahih saja belum tamat, nggak hafal-hafal, masa kita harus menyebarkan hadis-hadis yang dhaif? Apalagi hadis yang mutu, yang palsu. Kemudian bab yang berikutnya, bab yang kedua, kekufuran orang yang hanya berpegang kepada Al-Quran saja dengan menolak semua hadis Nabi. Di orang yang hanya menyandarkan kepada Al-Quran dan mereka menolak hadis Nabi SAW, ulama sepakat
dia telah melakukan perbuatan kufur. Ketika mereka menolak hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW beliau bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ala yushiku rajulun sab'ana ala arikatihi yaqul alaikum bihadzal Qur'an fama wajadtum fihi min halalin fahillu wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimu. Ala la yahillu lakumul himarul ahli wala kullu dhinabin minas sab' wala luqatatu ma'ahidin illa an yastaghniya sahibuha wa man nazala biqaumin fa'alaihim an yaqruhu fa in lam yaqruhu falahu an ya'qubahum bimithli qirah." Nabi SAW mengatakan, "Ketahuilah, sesungguhnya telah diberikan kepadaku Alkitab dan yang sepertinya, dan yang semisal dengan Al-Quran, wahyu yang semisal dengan Al-Quran. Ketahuilah, sudah dekat waktunya akan datang seseorang yang gemuk badannya, bersandar di atas peraduannya, seraya berkata, hendaklah kamu berpegang dengan Al-Quran ini, maka apa-apa yang kamu dapati di dalamnya dari perkara yang halal, maka halalkanlah. Dan apa-apa yang kamu dapati di dalamnya dari perkara yang haram, maka haramkanlah." Kata Nabi, nanti akan datang suatu zaman orang yang dianggap seorang ulama yang diagungkan, dita'zim oleh masyarakat, ternyata dia menyesatkan. Ternyata dia mengatakan, kalau seandainya tidak ada dalam Al-Quran, jangan kita ambil. Kita cukup menghalalkan dan mengharamkan dari apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun Nabi SAW jangan. Apalagi zaman sekarang, orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis, mereka gencar-gencarnya menyebarkan syubhat bahwasannya hadis Nabi SAW itu bukan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi katanya karangan Al-Imam Az-Zuhri. Bahkan ada mereka menyebarkan syubhat bahwasannya hadis dari Abu Hurairah itu palsu. Itu bukan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kalau seandainya hadis Abu Hurairah ditolak, itu mungkin hampir sebagian besar agama hukum-hukumnya kita tolak. Kenapa? Karena sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kita baca kitab ini saja yang kita dengar Abu Hurairah. Kalau hadis Abu Hurairah ditolak, sebagian besar syariat itu juga kita. Kalau seandainya kita mengatakan bahwasanya hadis Nabi itu adalah karangannya seorang tabi'in, artinya kita menolak hadis-hadis tersebut. Maka mungkin setengah bahkan lebih kita tolak syariat. Oleh karena itu, para ulama, mereka ada yang menyampaikan bahwasanya Al-Quran itu ahwaju ilal hadis, itu lebih butuh kepada hadis dibandingkan hadis kepada Al-Quran. Kan nggak mungkin seseorang dia bisa paham Al-Quran kalau tidak baca hadis Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mungkin tidak lama ada orang yang dia mengatakan bahwasannya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan sholat 5 waktu. Ini orang bahlul. Ini orang bodoh, dia menyebarkan sok belajar Al-Quran, sok membaca Al-Quran, dia mengatakan bahwasannya Al-Quran itu tidak menjelaskan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu nggak ada dalam Al-Quran. Nah ini sumber-sumber syubhat seperti ini. Dia menolak hadis Nabi Muhammad SAW. Dia menolak hadis dari Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau seandainya kita sendiri baca Al-Quran, itu ada dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan tentang sholat 5 waktu. Tapi saking bodohnya dia mengatakan Al-Quran tidak menjelaskan tentang sholat 5 waktu. Salah satu kenapa dia menyampaikan hal seperti ini, karena dia tidak baca hadis Nabi SAW. Dia menolak hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa demikian? Karena terkena fitnah syubhat dari orang-orang orientalis. Maka harus kita bantah. Dan ini yang menjadi masalah adalah syubhat-syubhat ini tersebar di kampus-kampus. Baik kampus yang mengatasnamakan dirinya kampus Islam ataupun non-Islam. Apalagi yang non-Islam. Yang Islam saja banyak orang-orang yang terkena syubhat ini. Karena punya beberapa kawan.
sekarang kuliah di kampus negeri Islam negeri. Banyak orang yang terkena subhat ini, padahal mereka ikut jurusan ilmu hadis. Bayangkan, terkena subhat ini sebagian mereka, walaupun tidak banyak. Ada orang yang terkena fitnah subhat ini. Kenapa bisa demikian? Mereka berdalil dengan logika mereka, berdalil dengan keilmuan mereka. Mereka memalsukan sanad-sanad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, membahas sanad-sanad. Ini sanad ini enggak benar. Ini hadis-hadis yang ada kitab-kitab ini enggak benar. Akhirnya konsekuensinya mereka menolak hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tersebar. Bahkan mereka menulis tulisan karya tulis ilmiah. Nah, ini yang bahaya. Mereka mengatasnamakan ini adalah tulisan ilmiah dengan metodologi ilmiah. Mereka menolak hadis dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang awam ketika baca, oh ini benar nih, metodologinya ilmiah, metodologinya tuh orang kampus banget, metodologinya nggak sembarangan. Akhirnya mereka percaya. Banyak yang seperti itu. Banyak orang-orang sekarang, zaman sekarang, mereka menyebarkan syubhat lewat karya-karya yang seperti ini. Ada hadis-hadis yang memang ternyata notabene lemah, kemudian mereka angkat, karena mereka kuatkan. Atau hadis-hadis Nabi SAW yang memang sahih, kemudian mereka syarah dengan syarah sendiri, yang mereka berdalil ini dengan metodologi ilmiah, ternyata syarahnya tidak sesuai dengan syarahnya para ulama. Banyak yang seperti ini. Mereka sebar di jurnal-jurnal ilmiah, tapi isinya adalah subhat. Mereka sekedar kopas-kopas saja, tapi mereka menyimpulkan suatu hal yang tidak benar. Ini jangan sampai kita terkena subhat ini. Hadis Nabi SAW adalah penjelas dari agama ini. Makanya Nabi mengatakan, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Aku ini datangkan Al-Quran dan yang semisalnya. Itu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis yang lain, masih hadis yang sama dengan redaksi yang hampir sama. Kata Nabi SAW, yusiku rajulun muttaqian ala arikatihi yuhaddatsu bihaditsin min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah azza wa jalla fama wajadna fihi min halalin istahlalna wa ma wajadna fihi min haramin harramna ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah. Sudah dekat waktunya akan datang seseorang yang bersandar di atas peraduannya. Maksudnya dia bersandar di atas mimbarnya, di atas podiumnya, dia diustadkan dia dianggap kiai, dianggap orang cerdas dia. Lalu diceritakan kepadanya satu hadis dari hadis-hadisku, dia disampaikan kepada beliau hadis Nabi ini loh, sabda Nabi Muhammad SAW. Di antara kami dan kamu ada kitabullah Al-Quran. Maka apa yang didapati di dalamnya dari perkara yang halal niscaya kami halalkan. Kalau seandainya yang diharamkan, maka kami haramkan. Dia hanya menerima Al-Quran saja, tapi menolak hadis Nabi SAW. Tatkala disampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini disebut dengan orang-orang Qur'aniyun yang hanya menerima Al-Quran saja. Jadi jangan sampai kita demikian. Kalau seandainya kita ingin melihat orang-orang yang agamanya benar atau tidak, mudah saja. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan yang menentang agama, ajaran agama, kita sampaikan hadis Nabi. Ini hadis Nabi, hadis yang sahih dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nabi mengatakan demikian, terima atau tidak. Kalau dia tidak terima, artinya dia menolak syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan maghrib kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keistimewaan untuk terus menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kita dalam Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa kita, mengumpulkan kita kembali di sebelahnya kelak. Masuk kita ke dalam surga yang akan tahu sama Subhanahu Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.